berlaku. Wa salatu dan salat kewajibatun wajib alaikum bagi kalian khalfa kulli muslimin setiap di belakang setiap orang Islam barron yang baik karena ada dia au fajir atau yang durhaka. Wa in amila dan meskipun mengerjakan dia muslim al-kabair pada dosa-dosa besar. Dosa besar itu ta'rifnya atau pengertiannya yaitu kullu dzanbin khatamahullahu bil iqabi wal azabi wan nar. Itu namanya kabair. Setiap dosa yang oleh Allah diakhiri atau diancam dengan siksa, dengan murka, dengan neraka, itu namanya al-kabair. Kullu dzanbin aqabahullah atau khatamahullah bil iqabi wal azabi wan nar. Salat, maksudnya salat wajib, itu salat berjamaah, itu wajib dikerjakan di belakang tiap orang Islam, baik orang Islam itu orang yang bagus imannya maupun orang yang durhaka, banyak maksiat. Urusan dia maksiat ya urusannya sendiri. Ketika dia mengimani, ya makmum tidak ikut-ikut. Ya, hukumnya tetap sah. Karena maksiat itu ya tanggungannya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Penanggung dosa tidak bisa menanggung dosa yang lain. Artinya ketika orang yang banyak maksiat itu menjadi imam, itu sholatnya makmum tetap sah. Selama maksiatnya itu dalam koridor hukum Allah, itu tidak keluar dari Islam. Tapi kalau sudah keluar Islam, ya, melakukan syirik dan sebagainya, berarti sudah bukan Islam, maka tidak boleh mengikuti atau makmum di belakang orang tersebut. Karena sudah dijelas, ya, jelas gamblang bahwa dia itu mengerjakan syirik, mengerjakan syirik. Wassalatu dan sholat wajibatun ala kulli muslim barran kana fajiran. Sholat itu wajib bagi setiap muslim barran kana, baik ada dia, maksudnya orangnya baik, imannya bagus, atau fajiran atau fajir, durhaka. Wa in amila al-kabair, meskipun dia mengerjakan dosa besar. Maksudnya sholat jenazah. As-sholatu wajibun ala kulli muslim, yaitu mensolati jenazah itu harus dikerjakan kepada setiap jenazah muslim yang memang jadi secara zahir dia Islam. Baik orang itu berbuat maksiat atau orang itu bagus. Artinya apa? Kemaksiatan seorang muslim meskipun itu sampai tingkat tinggi, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka wajib disolati. Kecuali hal-hal tertentu yang menjadi pelajaran, seperti zaman Nabi ada sahabat yang bunuh diri. Sahabat bunuh diri. Ketika Nabi dilaporkan dia bunuh diri, Nabi tidak mau mensolati, tapi memerintah sahabat yang lain untuk mensolati. Nah, ini maksudnya hanya takdir, memberi pelajaran supaya orang tidak meremehkan dalam masalah bunuh diri. Karena seorang Nabi tidak mau mensolati, tapi Nabi tidak melarang atau bahkan Nabi memerintah sahabat yang lain untuk mensolati. Ini juga menunjukkan bahwa bunuh diri pun itu tidak mengeluarkan orang tersebut dari Islam, tapi dia mengerjakan maksiat yang besar. Nah, urusannya nanti di sisi Allah. Urusannya nanti di sisi Allah. Ya, terserah Allah. Allah mengampuni begitu saja, ya bisa saja. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Istilahnya tahtal masyiah. Tahtal masyiah. Tadinya kan wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Dalam hadis juga man qatala nafsahu bi syai'in udziba yaumil qiyamah bi syai'in. Jadi dia bunuh diri dengan sesuatu, ya maka nanti akan disiksa dengan sesuatu itu. Itu dosa besar. Tapi itu tidak membuat jenazahnya tidak disolati, tidak dibaring. Jadi maksiat bagaimanapun kalau tidak sampai keluar dari Islam, tidak mengerjakan syirik, kewajibannya orang Islam mensolati.
Adapun imam memilih tidak mensolati itu boleh, yaitu dengan dasar takdir, supaya jadi pelajaran orang tidak meremehkan dosa tersebut, apalagi bunuh diri. Karena dengan permasalahan kehidupan yang semakin bermacam-macam ini, kelihatan di masyarakat itu bunuh diri menjadi tren. Bahkan ada buku yang isinya itu memberi petunjuk untuk bunuh diri. Jadi bunuh diri dengan jalan yang bagus katanya. Atau bahkan kalau di luar negeri yang dipelopori dari kalau nggak salah Australia, dan sekarang juga berkembang di Eropa dan Amerika, setiap rumah sakit itu ada alat yang memang untuk bunuh diri bagi orang-orang yang sudah putus asa dengan penyakitnya. Jadi dicatat. Nah, di situ nanti meminta persetujuan ahli warisnya semuanya, keluarganya, kemudian tim dokternya, terus instansi pemerintah tanda tangan bahwa nanti dia tanggal sekian, jam sekian melaksanakan bunuh diri. Jadi bisa pamitan, umpama sore habis akad dilaksanakan, ya siang berkumpul dengan keluarganya. Nanti saya pamitan karena sudah waktunya saya meninggal dunia. Nanti supaya mati dengan tenang katanya. Karena kalau berjuang menyembuhkan penyakitnya sudah divonis tidak akan sembuh. Nah, di sisi lain biaya juga semakin besar. Daripada istilahnya berat di kemudian hari, ya sudah diberi alternatif untuk bunuh diri. Nah, sekarang itu begitu perkembangan zaman. Cuma di Indonesia masih dilarang. Tapi prakteknya ya banyak tetap bunuh diri meskipun nggak seperti itu ya minum baygon sudah selesai. Jadi artinya perbuatan dosa besar itu tidak menjadi halangan seseorang itu kalau mati tidak disolati. Ya tetap disolati. Nanti mau ada saudara kita jamaah yang istilahnya ya dikenal istilahnya banyak maksiat. Pada saat meninggal ya kita mensolati. Ada nanti urusan dosanya, maksiatnya itu urusan Allah. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Itu kewajiban kita. Jadi kalau di atas itu sholat berjamaah itu wajib, ya, meskipun imamnya baik atau tidak. Dan yang kedua ini mensolati seorang muslim. Kalau sholat jamaah di belakang orang yang banyak maksiat itu seperti zaman sahabat, yaitu sahabat Ibnu Umar atau sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup pada saat kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan saat itu ada pertentangan dari Abdullah bin Zubair. Hajjaj bin Yusuf itu panglima dari Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf itu orang dari Taif, ya, asalnya orang desa, guru cabai rawit. Jadi dia itu mu'allimus setiat. Jadi dalam sejarahnya itu ya, dia itu ngajar anak-anak kecil untuk baca Quran. Suatu saat dia dihina atau disakiti oleh bala tentaranya Abdullah bin Zubair dari Mekah. Akhirnya dia dendam, kemudian meniti karir sebagai pasukan di Syam, atau di Baghdad, yaitu di Abdul Malik bin Marwan sana, sehingga menjadi pimpinan, menjadi panglima besar. Ini terkenal kejam. Ya, banyak sahabat tabi'in ada di hadis yang dibunuh karena menentang. Termasuk salah satu yang dikenal adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu dibunuh bertahun-tahun. Nah, sehingga di depan dia sendiri dia membunuh. Nah, ini terkenal orang yang fasik. Nah, ahli hadis mengatakan wa man afsaqu minhu. Siapa yang lebih fasik daripada Hajjaj bin Yusuf? Tapi pada saat dia menguasai Mekah, yaitu membunuh Abdul bin Zubair, kemudian dia ngimami di Masjidil Haram,
Ibnu Umar mengikuti. Ibnu Umar sholat di belakangnya. Sahabat-sahabat yang masih hidup juga sholat di belakangnya. Padahal kalau dikatakan fajir, dia fajir, banyak membunuh orang iman. Bahkan istri-istrinya orang iman yang menentang itu dibuat tawanan semua. Jaraknya. Mekah, kota Mekah selama berbulan-bulan dilempar oleh Majanik sampai kiswahnya Ka'bah, selanjutnya Ka'bah terbakar. Hadis hadis mengatakan man amsakum minhu, siapa yang lebih fasik daripada dia? Tapi dalam kenyataan Ibnu Umar sholat di belakangnya. Makanya Imam Bukhari membuat bab as-sholatu khalfa imamil jair au mubti'. Bab sholat di belakang imam yang jair atau yang anti-bid'ah. Itu bagaimana? Hukumnya sah. Karena imam dia urusan sendiri, makmum urusannya sendiri. Itu bukti af'alus sahabah atau yang dikerjakan sahabat bahwa sholat di belakang orang yang fasik itu boleh. Kalau sejarawan Islam Az-Zahabi mengatakan hajjat itu lahu hasanat mahmuratun fi dhanbi dzunubih, fi bahri dzunubih. Jadi dia itu punya banyak kebaikan yang tenggelam di lautan dosanya. Memang jasanya juga banyak hajjat Yusuf itu. Dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab, kemudian pengaturan-pengaturan kepemerintahan dalam Islam itu sangat banyak jasanya. Tapi ya di sisi lain dia juga banyak dosanya karena banyak membunuh ahli-ahli hadis atau ulama yang menentang. Wa amruhu ila Allah. Urusannya serahkan kepada Allah, wallahu a'lam. Fahim? Sesuai dengan babnya, yaitu jihad itu boleh dikerjakan di belakang imam yang jahil. Babur rajuli, babnya seorang laki-laki yatahammalu, yang membawa bimali ghairihi, dengan